Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Paolo Maldini dilaporkan melakukan transfer kilat untuk membawa gelandang River Plate, Enzo Fernandez ke San Siro markas AC Milan. Pada musim ini, Enzo Fernandez makin moncer dengan sudah mencetak 8 gol dan 6 assist hanya dari 20 pertandingan di Liga. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian klub-klub Eropa termasuk AC Milan. Berkat kepiawaian Paolo Maldini, Calciomercato melaporkan jika Enzo Fernandez selangkah lagi diresmikan jadi penggawa anyar AC Milan. Menurut media terkemuka Italia tersebut, Enzo Fernandez telah mengatakan ya untuk bergabung dengan AC Milan dalam bursa transfer musim panas nanti. Enzo Fernandez dikatakan hanya mau pindah ke AC Milan jika ia meninggalkan River Plate dalam waktu dekat. Bukan tanpa alasan mengapa Enzo Fernandez sudah kebelet gabung AC Milan dan menolak tawaran dari klub mapan lain. Pasalnya, Paolo Maldini sudah berbulan-bulan melakukan manuver gesit untuk membawa Enzo Fernandez ke San Siro. Dilaporkan oleh Calciomercato jika Maldini mengutus pemandu bakal AC Milan, Geoffrey Moncada untuk terus mendekati Enzo Fernandez. Tak disangka, manuver tersebut berjalan mulus. Enzo Fernandez pun mengikat janji dengan Moncada bahwa ia hanya memprioritaskan AC Milan andai merantau ke Eropa. Tuttosport edisi hari ini menjelaskan bahwa AC Milan sangat tertarik pada Enzo Fernandez, bunyi laporan tersebut. AC Milan sudah melakukan serangan kilat di Amerika Selatan selama sekitar 1 bulan dengan kepala pemandu bakat, Geoffrey Moncada. Legenda Juventus Gianluigi Buffon melontarkan pujian pada Mike Maignan setelah ia berhasil membantu AC Milan meraih Scudetto pada musim tahun 2021-22 ini. Milan merasakan kehilangan besar pada akhir kompetisi musim tahun 2020-21 lalu. Sebab mereka dicampakkan oleh Gigi Donnarumma. Namun manajemen Milan bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Dalam waktu singkat mereka sukses mendatangkan Maignan dari Lille. Perekrutan ini ternyata jitu. Maignan tampil sangat menawan di bawah mistar gawang dan ikut berperan membantu Milan meraih Scudetto. Maignan punya refleks yang bagus untuk menepis bola sepakan lawan. Bagusnya lagi ia mampu mendistribusikan bola dengan baik. Pertahanan Milan merupakan yang terbaik di Serie A musim ini. Penampilan kiper Prancis itu kemudian mendapatkan pujian dari Gianluigi Buffon. Kiper top, puji Buffon seperti dilansir Football Italia ketika ditanya soal performa Maignan. Menurut Buffon, Maignan merupakan salah satu dari 4 pemain yang sangat penting bagi kesuksesan Milan musim ini. Ketiga pemain lainnya adalah Theo Hernandez, Sandro Tonali, dan Zlatan Ibrahimovic. 3 pilar terpenting untuk kesuksesan Milan adalah Maignan, Theo Hernandez, Tonali dan ketika ia tersedia Ibra, cetusnya. Gelandang muda AC Milan Sandro Tonali berhasil memenangkan Gentleman Award Serie A berkat performa impresifnya musim ini bersama klub. Agensi Pers Italia ANSA telah mengabarkan bahwa Tonali merupakan Lord of Serie A setelah ia berhasil memenangkan voting terbanyak di semua polling yang dipromosikan oleh Sport Mediaset. Gelandang 22 tahun tersebut sukses menduduki posisi puncak usai mengalahkan pemain bertahan Inter Milan Skriniar dan bek Juventus Matthijs de Ligt menyusul penampilannya yang luar biasa musim ini. Pemain internasional Italia tersebut tampil begitu tangguh pada akhir musim ini dan kini menjadi sosok permanen di starting si Stefano Pioli meski musim sebelumnya cenderung biasa-biasa saja hingga harus rela dipotong gaji demi mengamankan status permanennya di klub musim panas lalu. Selain mantan bintang muda Brescia tersebut, penjaga gawang tim wanita Rossoneri Laura Giuliani juga menerima penghargaan Lady Fair Play. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Tonali mengalami kesulitan pada musim pertamanya bersama Milan setelah mengamankan transfernya ke San Siro pada musim panas 2020 lalu, namun ia telah bekerja keras untuk mengatasi masalahnya dan kini mulai panen hasil usahanya. Tak hanya itu, yang membuatnya semakin dicintai fans, pemain yang mengidolakan Gennaro Gattuso tersebut kembali menyuarakan cintanya kepada raksasa Serie A usai mengantarkan mereka meraih Scudetto musim ini menyusul spekulasi mengenai perpanjangan kontraknya yang semakin santer diperbincangkan.
Pemain sayap junior Mesias akhirnya memberikan konfirmasi mengapa tak hadir dalam parade Scudetto AC Milan yang digelar Senin, 23/5 kemarin. Beberapa fans menyadari absennya Mesias di antara skuad Rossoneri yang hadir di Casa Milan dan kemudian menaiki bus untuk melakukan parade ke Piazza Duomo guna merayakan keberhasilan mereka meraih gelar juara Serie A musim ini. Melalui story pada akun Instagram miliknya, pemain asal Brazil tersebut menjelaskan mengapa ia tak hadir dalam selebrasi bersejarah tersebut yang tentunya menimbulkan tanda tanya di antara para fans. Mengingat banyak yang bertanya kepada saya mengapa saya tidak ada di bus untuk selebrasi tersebut, sayangnya saya sedang tidak enak badan dan saya sangat menyesal tidak bisa hadir. Terima kasih untuk semuanya, semua ini benar-benar fantastis dan luar biasa, juara Italia. Ini adalah tempat yang layak bagi klub ini, demikian tulisnya. Jika winger 30 tahun tersebut sakit, mungkin pilihan yang bagus baginya tidak hadir dalam parade bus tersebut mengingat perlu waktu hingga 4 jam bagi mereka untuk sampai dari titik awal hingga akhir, yang jauh lebih lama dari yang sebenarnya direncanakan. Masa pinjaman pemain yang pernah bekerja sebagai pengantar kulkas tersebut bersama Il Diavolo bakal berakhir musim panas ini, namun masih belum jelas apakah manajemen raksasa Serie A tersebut bakal mempermanenkan statusnya atau justru memulangkannya ke Crotone. AC Milan dikabarkan siap mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Noah Lang dari klub Brugge sebagai hadiah atas kesuksesan klub meraih Scudetto musim ini. Rossoneri menyadari mereka harus meningkatkan kualitas di lini serang mereka musim depan dan manajemen pun memiliki kado yang untuk Stefano Pioli sebagai apresiasi atas kesuksesannya membawa klub meraih Scudetto. Lang berhasil memenangkan Jupiler Pro League untuk kedua kalinya secara beruntun bersama klub Brugge dengan membukukan 9 gol dan 15 assist selama prosesnya yang memunculkan spekulasi ia mungkin akan mencari tantangan yang lebih besar musim depan. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, duo Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara telah mempercepat upaya mereka untuk mencapai kesepakatan transfer winger 22 tahun tersebut dengan menjadwalkan pertemuan dengan agennya. Mengingat kesulitan Rossoneri dalam memboyong Marco Asensio dari Real Madrid, tampaknya mereka telah memutuskan fokus pada pemain internasional Belanda tersebut meskipun ia terikat kontrak dengan klub Belgia hingga 2025 dan akan kembali bermain di Liga Champions musim depan bersama timnya saat ini. Diyakini bahwa Milan bakal mencapai kesepakatan biaya transfer dengan klub Brugge di kisaran 25 juta euro atau setara rep 390 miliar dan gaji 3 juta euro atau rep 47 miliar net per musim dengan Lang, yang akan membuat mereka mengucurkan investasi sebesar 40 juta euro atau rep 624 miliar, di luar pajak, jika durasi kontraknya berlangsung selama 5 tahun ke depan. Rumor ketertarikan Real Madrid juga sampai ke telinga Rafael Leao. Winger AC Milan itu senang mendengar Madrid menginginkannya. Rafael Leao jadi salah satu pilar penting dalam kesuksesan Milan meraih Scudetto. Dia mencetak 11 gol dan 10 assist dalam 34 kali penampilan di Serie A. Itu termasuk hat-trick assist di pekan terakhir Liga Italia saat Milan menang 3-0 atas Sassuolo. Leao terpilih sebagai pemain terbaik Serie A 2021/2022. Penampilan apik tersebut kabarnya membuat Madrid melirik Leao. Los Blancos dilaporkan siap menyodorkan 128 juta euro untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun itu. Rafael Leao senang mendengar Real Madrid tertarik kepadanya. Namun, Leao masih betah di Milan. Saya di Milan, saya masih punya kontrak 2 tahun lagi dan saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya senang mendengar Milan bilang saya tidak tersentuh, ujar Leao kepada Abola seperti dilansir Football Italia. Rumor soal ketertarikan Real Madrid membuat saya senang, tapi saya tetap membumi. Saya bangga bekerja dengan pemain-pemain berpengalaman. Rafael Leao gabung Milan pada musim panas 2019. Sempat kesulitan di 2 musim pertamanya di Italia, pemain internasional Portugal itu akhirnya bersinar pada 2021/2022. 2 musim pertama tidak berjalan seperti yang saya inginkan di Milan, tapi sekarang saya lebih matang dan merasa lebih percaya diri. Saya ingin jadi panutan untuk klub dan timnas. Saya harap bisa melakukan hal-hal hebat di masa depan, kata Rafael Leao. Frank Kessie sudah pamitan ke AC Milan dan para supporter lewat pesan di media sosial. Kessie kabarnya segera menuju Barcelona. Kessie akan meninggalkan AC Milan pada musim panas ini.
Kontraknya bersama Rossoneri habis pada tanggal 30 Juni mendatang. Kessi menutup musim terakhirnya di Milan dengan manis. Gelandang internasional Pantai Gading itu ikut mengantar Milan meraih Scudetto. Mantan pemain Atalanta itu jadi salah satu pemain kunci dalam kesuksesan Milan menjuarai Serie A 2021/2022. Dia tampil 31 kali di Liga Italia dan mencetak 6 gol. Setelah 5 tahun, saya tidak pernah mengira pengalaman hebat ini akan ditutup dengan cara terbaik, dengan emosi yang unik, kami juara Italia. Kessi menulis di akun Instagramnya. Bangga mengenakan seragam ini dan pernah jadi bagian dari perjalanan ini bersama teman-teman setim yang hebat. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih semuanya. Frank Kessi gabung AC Milan dari Atalanta pada 2017. Selama 5 musim berseragam merah hitam, Kessi mencatatkan 223 kali penampilan di semua kompetisi, mencetak 37 gol dan 16 assist. Menurut laporan Sport, Frank Kessi akan segera diumumkan sebagai pemain Barcelona dalam beberapa hari ke depan. Ada cerita heroik di balik sukses AC Milan meraih Scudetto Serie A musim 2021/2022. Sang penyerang, Zlatan Ibrahimovic menuntaskan musim hanya dengan 1 kaki dan berlatih 10 kali saja. AC Milan menuntaskan penantian selama 11 tahun untuk kembali meraih Scudetto Serie A. Rossoneri meraih gelar juara usai unggul 2 poin dari juara bertahan dan sang rival Inter Milan di klasemen akhir. Gelar musim 2021/2022 punya arti yang sangat penting. Sebab Milan meraihnya saat komposisi skuad mereka tidak dihuni banyak pemain top. Ada banyak keraguan tentang Milan, tetapi mereka tampil sangat bagus. Setelah pesta yang meriah di Piazza del Duomo, sebuah pengakuan datang dari seorang Ibrahimovic. Dia menjelaskan seperti apa kondisinya selama musim 2021/2022 berjalan. Simak ulasannya di bawah ini ya Bolaneters. Ibrahimovic melewatkan banyak laga pada paruh kedua musim 2021/2022. Pemain 40 tahun itu beberapa kali mengalami cedera dan tidak pernah benar-benar sembuh 100%. Bahkan, kondisinya bisa disebut sangat buruk. Selama 6 bulan terakhir, saya bermain tanpa ACL di lutut kiri saya. Lutut saya bengkak selama 6 bulan. Saya hanya berlatih 10 kali dalam 6 bulan terakhir, kata Ibrahimovic. Walau kondisinya sangat buruk, pemain asal Swedia itu masih memberikan peran dan kontribusi penting. Ibrahimovic memainkan 23 laga, 11 kali jadi pemain inti, dan mencetak 8 gol di ajang Serie A. Saya melakukan lebih dari 20 suntikan dalam 6 bulan. Mengosongkan lutut seminggu sekali dalam 6 bulan. Memakai obat penahan rasa sakit setiap hari selama 6 bulan, ucap ex-pemain La Galaxy tersebut. Ibrahimovic merayakan gelar Scudetto dengan begitu emosional. Dia memberikan pidato berkelas di ruang ganti. Ibrahimovic berjuang sangat keras dan mengorbankan banyak hal demi menepati janji membawa Milan Scudetto. Hampir tidak tidur selama 6 bulan karena rasa sakit. Tidak pernah begitu menderita di dalam dan di luar lapangan. Saya membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam pikiran saya hanya punya satu tujuan, menjadikan rekan satu tim dan pelatih saya juara Italia karena saya membuat mereka berjanji. Hari ini saya memiliki ACL baru dan trofi lainnya, ucap Ibrahimovic yang baru saja menjalani operasi ACL. Coming